Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai urgensi bela negara dalam menjaga ketahanan nasional di era digital dalam dalam memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Marwan Saputra dengan NIM 6322 lalu Farah Afifah Azahra dengan NIM 63220988, Syahna Nur Hasifa 63220768, Muhammad Ihsan Nur Rafli 63220654, Rebecca Destriana Sirait 63220398, dan Wanda Setianisi 63220477. Latar belakang, ancaman terhadap stabilitas negara semakin kompleks di era digital. Tidak hanya militer, kini muncul ancaman non-konvensional seperti yang pertama radikalisme digital, disinformasi, serangan cyber. Bela negara mencakup peran seluruh warga negara dalam aspek ideologi, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Ketahanan nasional butuh keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk generasi muda. Maka dari itu, diperlukan pemahaman dan strategi baru yang adaptif dan relevan dalam bela negara. Tujuan dalam urgensi tersebut adalah menjelaskan peran strategis bela negara dalam memperkuat ketahanan nasional. Lalu metode penelitiannya yaitu kajian pustaka. Yang kedua, menggunakan teknik pendekatan kualitatif dan kualitatif deskriptif. Dan yang ketiga, sumbernya dari buku, jurnal, regulasi, dan artikel ilmiah terkait. Selanjutnya adalah konsep bela negara. Bela negara adalah hak dan kewajiban warga untuk menjaga keutuhan NKRI. Tidak hanya pertahanan fisik, militer, tetapi juga kontribusi aktif dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan budaya. Bersifat multidimensional, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Landasan hukum bela negara tertuang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya itu adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa dalam menghadapi segala ancaman internal maupun eksternal. Terdiri dari 8 gatra. Pertama itu adalah ideologi, kedua adalah politik, ketiga ada ekonomi, keempat ada sosial budaya, kelima ada pertahanan, keenam ada geografi, ketujuh ada demografi, dan yang terakhir ada sumber daya alam. Selanjutnya ada korelasi ketahanan bela negara, hubungan simbiosis mutualistik. Implementasi bela negara yang efektif akan memperkuat fondasi ketahanan nasional melalui peningkatan kesadaran, partisipasi, dan kontribusi warga negara dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Ketahanan nasional yang kokoh akan menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuhnya kesadaran bela negara di kalangan masyarakat. Wilayah dengan kesadaran bela negara tinggi cenderung memiliki ketahanan wilayah yang lebih baik dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Selanjutnya ada implementasi bela negara dalam konteks kekinian. Pergeseran implementasi bela negara dari pendekatan konvensional berbasis militer menuju pendekatan holistik dan non-militer seiring dengan transformasi tantangan strategis yang dihadapi Indonesia. Dibutuhkan pendekatan baru, yaitu integrasi nilai kebangsaan via media sosial dan pendidikan. Contohnya, kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangkal informasi dalam era digital yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa merupakan untuk implementasi bela negara yang relevan dengan tantangan zaman. Selanjutnya, ancaman terhadap ketahanan nasional. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bela negara, fenomena seperti radikalisme, ekstremisme,
berbasis kekerasan dan separatisme masih menjadi tantangan nyata yang memerlukan pendekatan multidimensi dalam implementasi bela negara. Ancaman terhadap ketahanan nasional ada 5. Yang pertama, ancaman cyber dan teknologi. Yang kedua, ancaman energi dan perubahan iklim. Yang ketiga, ancaman terorisme dan radikalisme. Yang keempat ada ancaman ketahanan pangan. Yang kelima ada ancaman perang asimetris. Selanjutnya ada sinergi masyarakat dan pemerintah dalam bela negara. Yang pertama ada peran masyarakat, menjaga stabilitas sosial dan budaya. Yang kedua literasi digital dan bela negara digital. Yang kedua ada peran pemerintah. Yang pertama memberikan ruang partisipatif dan yang kedua mengembangkan kebijakan bela negara. Selanjutnya, strategi penguatan bela negara ada 4. Yang pertama, integrasi nilai bela negara dalam pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua, penguatan literasi kebangsaan. Yang ketiga, penerapan pendekatan pentahelix yaitu pemerintah, akademisi, swasta, media, masyarakat. Yang keempat, strategi komunikasi dan diplomasi publik strategis di era informasi masif. Selanjutnya, pendidikan karakter sebagai pilar bela negara. Pendidikan karakter berperan strategis dalam membentuk kesadaran bela negara generasi muda. Nilai-nilai integritas, tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini. Tantangan era disrupsi yaitu arus globalisasi dan media sosial membawa nilai yang bertentangan dengan identitas bangsa. Pendidikan karakter berbasis Pancasila efektif menangkal radikalisme dan budaya asing yang merusak. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan inovatif seperti yang pertama, kurikulum tematik, yang kedua, teknologi digital, yang ketiga, video edukatif, dan yang keempat, media sosial. Guru dan pendidik harus menjadi teladan nilai-nilai bela negara, karena pendidikan karakter adalah fondasi ketahanan nasional sipil. Baik, selanjutkan berikutnya pembahasan mengenai media sosial sebagai medan baru bela negara. Di era digital, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Platform ini bukan hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga bisa menjadi ruang edukasi kebangsaan. Disinilah peran bela negara bisa hadir dalam bentuk yang baru, yaitu sebagai pertahanan digital. Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan melalui konten yang positif, menolak hoaks, dan mengangkat nilai-nilai nasionalisme lewat kampanye seperti hashtag bela negara. Namun, kita juga harus sadar bahwa media sosial bersifat dua sisi. Di satu sisi bisa memperkuat semangat kebangsaan, tetapi di sisi lain bisa menjadi sarana penyebaran disinformasi, radikalisme, dan ujaran kebencian. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi digital di kalangan generasi muda. Banyak yang masih menjadi konsumen pasif informasi, bukan produsen aktif yang kritis dan bertanggung jawab. Karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat. Beberapa di antaranya adalah seperti membuat konten edukatif yang kreatif, video sejarah, animasi, atau kuis seputar nilai Pancasila. Yang kedua, mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum sekolah dan kampus agar generasi muda lebih siap menghadapi era informasi. Yang terakhir mungkin serta membangun kolaborasi lintas sektor antar pemerintah, media, kreator, dan akademisi. Dari materi yang kami presentasikan, maka dapat disimpulkan, bela negara adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara, tidak hanya dalam aspek militer, tetapi juga mencangkup peran aktif di bidang ideologi, sosial, ekonomi, budaya, hingga teknologi. Dalam menghadapi ancaman kontemporer seperti disinformasi digital, infiltrasi ideologi asing, dan menurunnya semangat nasionalisme di kalangan generasi muda, strategi bela negara perlu bersifat adaptif, inklusif, dan kolaboratif. Pendidikan karakter berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini, membentuk generasi yang tangguh dan berintegritas. Di sisi lain, media sosial menjadi arena baru yang bisa dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pesan-pesan bela negara selama dikawal dengan literasi digital yang kuat. Dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, dukungan pendidikan yang tepat, serta pemanfaatan teknologi digital yang secara bijak, bela negara dapat menjadi fondasi kokoh dalam menjaga ketahanan nasional dan memastikan keberlangsungan eksistensi bangsa Indonesia di era global.
Demikianlah presentasi yang dapat kami paparkan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat memberikan wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.